Di ujung timur benua Asia, terbentang sebuah tanah yang seolah hidup dalam dua dimensi waktu. Di satu sisi, negeri dengan gedung-gedung kaca yang menembus langit, pusat teknologi dunia, dan denyut ekonomi yang tidak pernah tidur. Di sisi lain, sebuah negara yang sunyi, tertutup dari dunia luar, namun teguh mempertahankan ideologi yang lahir dari perang dan penderitaan masa lalu. Inilah semenanjung Korea, dua dunia yang sangat kontras, namun lahir dari satu bangsa dan satu sejarah. Sebuah tanah yang terbelah bukan oleh alam, melainkan oleh keputusan dan tragedi sejarah manusia. Garis sepanjang paralel ke-38 kini memisahkan jutaan jiwa yang dahulu berbagi bahasa, budaya, dan leluhur yang sama. Di sana, di tengah padang luas yang dipenuhi ranjau dan kawat berduri, berdiri demilitarized zone, tempat paling dijaga di dunia, namun ironisnya disebut zona tanpa perang. Di balik keheningan itu, bayangan masa lalu masih bergema. Perang yang dimulai 7 dekade lalu belum benar-benar berakhir, hanya diam dalam kesepakatan yang rapuh di tanah yang masih menunggu kepastian. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang begitu homogen, begitu satu, bisa terbelah begitu dalam? Apakah karena perbedaan ideologi? Ataukah Korea hanyalah papan catur yang dikorbankan dalam permainan kekuatan besar selama Perang Dingin? Bagi rakyatnya, perpecahan ini bukan sekadar pertarungan antara sosialisme dan kapitalisme, melainkan luka yang diwariskan lintas generasi. Anak-anak tumbuh tanpa pernah mengenal sanak keluarga di seberang utara atau selatan. Sebuah bangsa dibelah menjadi dua arah, dua nasib, dan dua sistem yang berjalan tanpa pernah bertemu. Korea Selatan kini dikenal sebagai lambang kemajuan, modernitas, dan demokrasi yang terbuka. Sedangkan Korea Utara dengan keteguhan ideologi Juche-nya menjadi simbol kemandirian dan perlawanan terhadap dominasi dunia luar. Dua kutub yang saling berseberangan, namun keduanya lahir dari sejarah yang sama. Sejarah panjang tentang penjajahan, perjuangan, dan kehendak untuk bertahan. Dan untuk memahami mengapa garis itu muncul, mengapa satu bangsa harus terpisah, kita harus menelusuri jejak jauh ke belakang. Ke masa ketika Korea belum terpecah oleh ideologi, melainkan hidup sebagai satu kerajaan yang tenteram di bawah naungan dinasti Joseon. Sebuah kisah tentang kemuliaan, penaklukan, dan akhirnya titik perpecahan yang mengubah wajah Asia untuk selamanya. Berabad-abad sebelum dunia mengenal istilah Korea Utara dan Korea Selatan, semenanjung ini hidup dalam satu kesatuan budaya yang kokoh. Di bawah langit Asia Timur, berdiri dinasti Joseon, sebuah kerajaan yang berakar pada nilai-nilai moral, kesetiaan, dan harmoni sosial. Didirikan pada tahun 1392 oleh Yi Seong-gye atau Raja Taejo, dinasti ini memerintah lebih dari 5 abad, menjadikannya salah satu monarki terpanjang dalam sejarah Asia. Joseon bukan hanya sebuah kerajaan politik, tetapi juga proyek peradaban. Di bawah pengaruh kuat ajaran Konfusianisme dari Tiongkok, raja dan para pejabatnya membangun tatanan sosial yang menekankan kesetiaan pada keluarga, hierarki yang tertib, dan harmoni antara rakyat serta penguasa. Dalam buku A History of Korea karya Kyung-Moon Hwang dijelaskan bahwa nilai-nilai Konfusian inilah yang menjadi urat nadi masyarakat Korea, membentuk cara berpikir, cara memerintah, bahkan cara rakyat mencintai tanah airnya. Pendidikan menjadi pilar utama. Anak-anak bangsawan diajarkan literatur klasik Tiongkok dan etika moral sejak dini. Pemerintahan dijalankan melalui sistem ujian pegawai negeri yang dikenal sebagai Gwageo, mirip dengan sistem kekaisaran di Tiongkok. Namun berbeda dari bayangannya sebagai negara bawahan, Korea saat itu bukan sekadar peniru. Ia mengadaptasi nilai-nilai Konfusian dengan jiwanya sendiri. Tiongkok mungkin menjadi pusat kebudayaan, tetapi Korea menanam akarnya sendiri di tanahnya yang subur.
Hubungan antara Joseon dan Tiongkok dijalankan dalam sistem tributary atau hubungan upeti. Setiap tahun utusan Joseon mengirim hadiah ke Istana Ming. Sebagai gantinya, Kaisar Tiongkok memberikan perlindungan serta pengakuan legitimasi. Namun di balik ritual diplomatik itu, Joseon tetap menjalankan politik dalam negerinya secara mandiri. Ia bukan koloni melainkan adik kecil dalam keluarga besar Asia Timur seperti yang dijelaskan sejarawan Bruce Cummings dalam The Origins of the Korean War. Masyarakat Joseon terstruktur rapi. Di puncak adalah raja, diikuti pejabat tinggi yang disebut yangban, lalu rakyat biasa, petani, dan buruh. Di bawahnya terdapat kelas budak yang dikenal sebagai nobi, sebuah warisan feodal yang bertahan hingga akhir dinasti. Namun meskipun sistem ini menciptakan stabilitas, ia juga memperkuat ketimpangan sosial yang kelak menjadi salah satu benih perubahan besar di abad ke-19. Kebudayaan Joseon berkembang pesat. Di masa Raja Sejong Agung pada abad ke-15 lahirlah salah satu pencapaian paling monumental bangsa Korea, aksara Hangul. Sebelumnya tulisan Korea hanya menggunakan huruf Tionghoa yang rumit dan sulit diakses rakyat jelata. Sejong menciptakan sistem huruf baru yang sederhana namun ilmiah agar setiap rakyat bisa membaca dan menulis tanpa bergantung pada kalangan bangsawan. Dalam prasasti pendirian Hangul, Sejong menulis, "Rakyatku sulit menulis dengan huruf Tionghoa. Maka aku menciptakan huruf agar mereka bisa mengekspresikan hati mereka sendiri." Kisah ini menjadi bukti bahwa semangat kemandirian dan nasionalisme sudah tertanam kuat dalam jiwa bangsa Korea sejak berabad-abad lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Joseon yang dahulu kokoh mulai menua. Ketergantungan diplomatik pada Tiongkok, sistem sosial yang kaku, dan ancaman asing yang makin dekat membuat kerajaan ini kehilangan daya lenturnya menghadapi dunia baru yang berubah cepat. Ketika kapal-kapal barat mulai berlabuh di pelabuhan Asia Timur, Joseon tetap menutup diri di balik tembok kebijakan isolasi. Sebuah keputusan yang membuatnya dikenal sebagai Kerajaan Pertapa. Keputusan itu mungkin dimaksudkan untuk melindungi tradisi dan stabilitas. Namun di sisi lain, membuat Korea tertinggal ketika dunia mulai memasuki era modernisasi. Menjelang abad ke-19, badai mulai terlihat di Cakrawala. Jepang, yang lebih awal membuka diri, mulai mengincar pengaruh di Semenanjung. Sementara Tiongkok sendiri melemah setelah Perang Candu dan tekanan dari kekuatan Barat. Di titik inilah nasib Korea perlahan berubah. Dari kerajaan yang menjaga kehormatan dan nilai-nilainya menjadi medan perebutan kepentingan asing. Sejarawan Don Oberdorfer menulis dalam bukunya The Two Koreas bahwa akar dari tragedi abad ke-20 Korea sebenarnya telah tumbuh jauh sebelumnya, di saat Joseon berusaha bertahan di dunia yang sudah tidak lagi mengenal kesetiaan feodal. Dan memang ketika abad baru tiba, dunia di luar sana sudah berubah. Sementara Korea masih berdiri dengan keyakinan bahwa nilai lama bisa menahan arus baru yang datang. Itulah awal dari sebuah kisah panjang. Kisah tentang kejatuhan, penjajahan, dan akhirnya perpecahan sebuah bangsa yang dulunya satu. Ketika abad ke-19 membuka lembar barunya, dinasti Joseon berdiri di ambang zaman yang berubah cepat. Dunia di luar tembok Korea telah bertransformasi. Eropa sedang menaklukkan lautan, Jepang bangkit dari isolasi, dan Tiongkok, sang saudara tua, mulai goyah di bawah tekanan kekuatan Barat. Sementara itu, Joseon masih berpegang teguh pada tradisi lama, meyakini bahwa ketertiban moral lebih penting daripada modernisasi. Namun keyakinan itu segera diuji dengan cara yang keras dan mendalam. Pada tahun 1864, ketika Raja Gojong naik takhta di usia muda, kekuasaan sesungguhnya berada di tangan ayahnya, Heungson Daewongun. Ia dikenal keras, konservatif, dan bertekad mempertahankan kedaulatan Joseon dengan cara lama.
menutup diri dari dunia luar. Daewongun mengusir misionaris barat dan menghukum rakyat yang menerima pengaruh asing. Ia bahkan membangun kembali istana Gyeongbokgung sebagai simbol kebesaran kerajaan yang masih berdiri tegak. Namun kebijakan isolasinya yang dikenal sebagai kerajaan pertapa justru menimbulkan ketegangan dengan negara-negara yang sudah memasuki era industri modern. Peristiwa pertama yang mengguncang kebijakan itu terjadi pada tahun 1866. Sebuah kapal dagang Amerika, General Sherman, berlayar ke Sungai Taedong di Pyongyang untuk membuka hubungan dagang. Namun kapal itu justru dibakar dan seluruh awaknya tewas. Amerika menanggapinya dengan ekspedisi militer pada tahun 1871 menyerang benteng Ganghwa. Meskipun serangan ini gagal total, namun meninggalkan pesan yang jelas, dunia luar tidak akan berhenti mengetuk pintu Korea. 7 tahun kemudian, giliran Jepang yang datang. Setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang berubah menjadi kekuatan modern dan memandang Joseon sebagai kunci strategis untuk ekspansi regionalnya. Pada tahun 1876, lewat Traktat Ganghwa yang dipaksakan dengan ancaman meriam, Korea dipaksa membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk perdagangan luar negeri. Inilah awal dari berakhirnya isolasi berabad-abad. Sejarawan Kyung Moon Hwang dalam bukunya A History of Korea menyebut momen ini sebagai retakan pertama pada dinding Joseon yang selama ini menolak dunia. Setelah itu, pengaruh asing datang bertubi-tubi. Amerika, Inggris, dan Rusia mulai membuka perwakilan diplomatik di Seoul. Modernisasi perlahan masuk, tapi juga menimbulkan kegelisahan di kalangan bangsawan yang takut kehilangan kekuasaan. Ketegangan antara kaum konservatif dan reformis pun tak terelakkan. Di tengah kekacauan itu muncul nama Ratu Min atau Permaisuri Myeongsong, istri Raja Gojong. Ia melihat ancaman Jepang dan berusaha menyeimbangkannya dengan mendekat ke Rusia dan Tiongkok. Di sisi lain, Jepang memanfaatkan kelompok reformis muda Korea yang ingin meniru sistem politik dan militer modern Jepang. Ketegangan itu memuncak pada kudeta Gapsin tahun 1884. Upaya singkat kaum reformis untuk menggulingkan pemerintahan konservatif. Namun kudeta itu gagal setelah pasukan Tiongkok turun tangan dan beberapa tokohnya melarikan diri ke Jepang. Situasi berubah drastis 1 dekade kemudian. Pada tahun 1894 pecah Perang Tiongkok-Jepang pertama. Medannya bukan di Beijing, tapi di tanah Korea. Jepang dan Tiongkok bertempur memperebutkan pengaruh atas Joseon. Dan ketika Jepang menang, dunia menyadari sesuatu. Kekaisaran Asia baru telah lahir. Tiongkok bukan lagi penguasa kawasan. Traktat Shimonoseki tahun 1895 memaksa Tiongkok mengakui kemerdekaan Korea. Sebuah kemerdekaan yang ironis karena justru membuka jalan bagi dominasi Jepang yang lebih besar. Kemenangan Jepang juga membawa tragedi. Di tahun yang sama, Permaisuri Myeongsong dibunuh oleh agen-agen Jepang di istana Gyeongbokgung. Ia dianggap penghalang utama ambisi Tokyo di semenanjung itu. Peristiwa ini mengguncang rakyat Joseon dan menandai berakhirnya peran istana sebagai pelindung tradisi. Raja Gojong melarikan diri ke kedutaan Rusia dan mulai berupaya mereformasi pemerintahannya. Tahun 1897, ia mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Korea atau Daihan Jeguk dalam upaya menegaskan kedaulatan dan keluar dari bayang-bayang Tiongkok. Namun seperti ditulis Don Oberdorfer dalam bukunya The Two Koreas, Kekaisaran Korea lahir bukan dari kekuatan, melainkan dari keputusasaan untuk bertahan di tengah badai modernisasi dan kolonialisme. Korea mencoba memperbarui diri, membentuk militer modern, membangun jalur kereta api, dan membuka sekolah-sekolah bergaya barat. Namun kekuatan internalnya sudah terlalu rapuh.
tekanan asing terus meningkat. Rusia, Jepang, dan bahkan Amerika mulai melihat semenanjung itu sebagai wilayah strategis. Pada awal abad ke-20, dua kekuatan besar terakhir di Asia Timur, Rusia dan Jepang, akhirnya bertabrakan. Perang Rusia-Jepang yang terjadi antara tahun 1904 hingga 1905 berakhir dengan kemenangan Jepang. Kekaisaran muda itu pun menjelma menjadi penguasa baru Asia Timur. Di bawah tekanan politik dan ancaman militer, Korea terpaksa menandatangani Traktat Eulsa tahun 1905 yang menjadikannya protektorat Jepang. 5 tahun kemudian, pada tahun 1910, seluruh Korea resmi dianeksasi ke dalam Kekaisaran Jepang. Apa yang dimulai sebagai upaya reformasi untuk menyelamatkan kerajaan berakhir dengan kehilangan kedaulatan. Dalam waktu kurang dari 1 generasi, bangsa yang dahulu bangga di bawah Panji Joseon kini memasuki babak paling kelam dalam sejarahnya, masa penjajahan modern. Dari penindasan inilah sebuah generasi baru akan lahir, generasi yang kelak berjuang untuk kemerdekaan, dan pada akhirnya menjadi akar dari dua Korea yang kita kenal hari ini. Ketika matahari terbit di atas istana Gyeongbokgung pada tahun 1910, bendera Korea telah diturunkan. Di tiang tertinggi istana, kini berkibar bendera matahari terbit milik Jepang. Dalam sebuah upacara singkat namun bersejarah, Kekaisaran Jepang secara resmi mengumumkan aneksasi Korea. 5 abad kejayaan dinasti Joseon berakhir, dan sebuah babak baru yang penuh penderitaan pun dimulai. Masa yang kelak dikenal sebagai masa kolonial. Di bawah kekuasaan Jepang, Korea bukan lagi kerajaan merdeka, melainkan bagian dari imperium yang sedang mengejar mimpi besar, menundukkan Asia di bawah Panji Tokyo. Gubernur Jenderal pertama, Terauchi Masatake, menerapkan kebijakan kejam yang bertujuan menghapus identitas nasional Korea dan menjadikannya perpanjangan tangan dari Jepang. Bahasa Korea dilarang di sekolah-sekolah, sejarah Joseon dihapus dari buku pelajaran, dan nama-nama Korea dipaksa diganti dengan nama Jepang. Sejarawan William Gerald Beasley menulis dalam bukunya Japan and Korea in the Modern World bahwa kolonialisme Jepang di Korea bukan sekadar penjajahan ekonomi, melainkan rekayasa sosial berskala penuh. Segala sesuatu yang berbau Korea harus diseragamkan dengan budaya Jepang. Upacara Shinto diwajibkan, lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan di sekolah-sekolah, dan generasi muda diajarkan bahwa Kaisar Jepang adalah sosok ilahi. Namun, di balik tirani itu, Jepang juga membangun infrastruktur modern seperti rel kereta api, pabrik baja, pelabuhan, dan jaringan komunikasi. Tetapi pembangunan ini bukan untuk kesejahteraan rakyat Korea, melainkan untuk mendukung mesin perang Jepang. Sumber daya alam Korea, dari batu bara hingga beras, diekspor besar-besaran untuk memperkuat ekspansi militer di Asia Timur. Petani kehilangan tanah, dan jutaan orang dipaksa bekerja di proyek industri dan pertambangan dalam kondisi yang nyaris seperti perbudakan. Penindasan itu menimbulkan bara perlawanan. Pada tanggal 1 Maret tahun 1919, ratusan ribu rakyat Korea turun ke jalan menyerukan kemerdekaan. Mereka membawa bendera Taeguki, menyanyikan lagu kebangsaan yang dilarang, dan meneriakkan satu kalimat yang menggema di seluruh negeri. Korea adalah milik orang Korea. Gerakan ini dikenal sebagai Samil-Undong atau Gerakan 1 Maret. Dalam waktu beberapa minggu, lebih dari 2 juta orang bergabung. Namun pasukan Jepang menanggapinya dengan kekerasan brutal. Ribuan orang tewas, puluhan ribu ditangkap dan disiksa. Sejarawan Bruce Cummings dalam bukunya The Korean War, A History menulis bahwa Gerakan 1 Maret bukan hanya protes politik, tetapi juga kelahiran kembali kesadaran nasional Korea di bawah tekanan kolonial. Dari penindasan itulah muncul generasi baru kaum nasionalis dan revolusioner yang memilih jalur berbeda dalam perjuangan. Di utara, seorang pemuda bernama Kim Il-sung bergabung dengan gerilyawan anti-Jepang di Manchuria. Ia berperang di hutan-hutan beku,
menyerang pos-pos Jepang dengan pasukan kecil yang bergerak cepat. Sementara di selatan, tokoh-tokoh seperti Ahn Chang-ho dan Syngman Rhee memperjuangkan kemerdekaan lewat diplomasi, membentuk pemerintahan sementara di pengasingan Provisional Government of the Republic of Korea yang berdiri di Shanghai pada tahun 1919. Tahun-tahun berikutnya, Jepang memperketat cengkeramannya. Pada dekade 30-an ketika Perang Dunia Kedua mulai berkobar, kebijakan asimilasi total diberlakukan. Anak-anak dipaksa menyanyikan lagu perang Jepang, pria dewasa wajib masuk militer, dan yang paling tragis, perempuan muda diculik atau dipaksa menjadi budak seks militer yang dikenal sebagai Jugun Ianfu. Topik ini hingga kini menjadi luka sejarah yang belum sembuh, terutama bagi keluarga korban di seluruh Asia. Pada masa ini pula, Jepang berusaha menciptakan propaganda bahwa Korea adalah bagian dari keluarga besar Asia Timur Raya. Namun di balik slogan itu, rakyat Korea hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan militer, kelaparan, dan ketakutan. Bahasa, sejarah, dan jati diri bangsa nyaris terhapus. Sejarawan Kyung Moon Hwang menulis, kolonialisme Jepang menciptakan Korea modern, tapi dengan luka yang membuatnya sulit menyatu kembali. Namun seperti api yang tertutup abu, semangat perlawanan tidak padam. Dari desa hingga pegunungan, dari pengasingan hingga barisan bawah tanah, rakyat Korea terus berjuang. Hingga akhirnya pada tahun 1945, setelah Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak oleh bom atom, Jepang menyerah kepada sekutu. Korea pun kembali merdeka. Tetapi kemerdekaan itu datang terlalu cepat dan terlalu rumit. Tidak ada pemerintahan yang siap memimpin. Tidak ada pula kesepakatan tentang masa depan. Dalam kekosongan itulah dua kekuatan besar memasuki panggung sebagai pembebas, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya membawa ideologi yang saling bertentangan, dan nasib Korea yang baru saja bebas sekali lagi ditentukan oleh kekuatan asing. Inilah awal dari babak baru. Sebuah babak di mana mimpi kemerdekaan berubah menjadi pertarungan ideologi global. Sebuah masa ketika bangsa yang baru saja bebas justru terperangkap dalam perpecahan di tengah badai perang dingin. Tahun 1945 menjadi titik balik bagi Asia Timur. Tahun ketika matahari terbenam bagi Kekaisaran Jepang dan dunia lama berubah selamanya. Setelah dua bom atom meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selama 35 tahun Korea hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme. Kini rakyatnya menatap langit dengan harapan baru, kemerdekaan. Namun kebebasan itu datang dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Sebuah perebutan pengaruh antara dua adidaya yang baru muncul, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika Jepang menyerah, kekosongan kekuasaan di semenanjung Korea menciptakan kekacauan. Tidak ada pemerintahan nasional yang siap mengambil alih dan tidak ada rencana jelas tentang masa depan negeri itu. Pasukan Jepang yang tersisa masih memegang senjata, sementara kelompok-kelompok nasionalis, sosialis, dan komunis mulai muncul di berbagai daerah. Di tengah kekosongan itulah, dua kekuatan pemenang perang bergerak cepat. Uni Soviet yang saat itu telah memasuki perang melawan Jepang di front Asia, mengirim pasukannya melintasi Sungai Yalu dan memasuki wilayah utara Korea pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Dalam hitungan hari, mereka menguasai Pyongyang dan seluruh wilayah utara hingga ke garis lintang 38 derajat. Tak lama kemudian, Amerika Serikat yang khawatir akan pengaruh komunisme yang terus meluas mendarat di selatan, tepat di wilayah sekitar Seoul. Garis lintang 38 itu yang awalnya hanyalah keputusan administratif sementara, kelak akan menjadi perbatasan paling berbahaya di dunia. Sejarawan Bruce Cummings dalam bukunya The Korean War, A History menulis, Korea tidak terbelah karena keinginannya sendiri, tetapi karena dua kekuatan besar memutuskan masa depannya di meja perundingan yang jauh dari tanahnya.
Keputusan pembagian itu dibuat secara tergesa-gesa di Washington. Dua pejabat muda Amerika, Dean Rusk dan Charles Bonesteel, ditugaskan untuk menggambar batas wilayah pendudukan di peta. Mereka memilih garis lintang 38 derajat karena dianggap kira-kira membagi Korea menjadi dua bagian yang seimbang. Sebuah garis imajiner yang ditarik tanpa melibatkan satupun orang Korea. Di wilayah utara, Uni Soviet segera membentuk struktur pemerintahan lokal berbasis ideologi komunis. Mereka mendukung kelompok perlawanan yang pernah berjuang melawan Jepang, termasuk seorang mantan gerilyawan muda bernama Kim Il-sung. Bagi Moskow, Kim adalah sosok ideal, muda, berpengalaman di medan perang, dan memiliki latar belakang perjuangan anti-Jepang yang bisa dijadikan legitimasi nasional. Pada bulan September tahun 1945, ia diperkenalkan kepada rakyat Korea dalam sebuah upacara di Pyongyang. Dan dari sanalah bintang politiknya mulai bersinar. Sementara itu di selatan, Amerika Serikat mendirikan pemerintahan militer sementara yang disebut United States Army Military Government in Korea atau USAMGIK. Mereka menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Rakyat di selatan sudah terorganisir dalam komite-komite rakyat yang muncul spontan setelah Jepang pergi. Namun pemerintahan militer Amerika menolak mengakuinya. Sebaliknya, Washington memilih mendukung tokoh nasionalis konservatif yang tinggal di pengasingan seperti Syngman Rhee, seorang doktor lulusan Amerika yang dikenal sebagai anti-komunis keras. Kedua kekuatan besar itu sama-sama mengklaim ingin membantu Korea membangun masa depan yang bebas. Namun visi mereka bertolak belakang. Uni Soviet menginginkan negara sosialis dengan ekonomi terencana. Sedangkan Amerika Serikat mendorong demokrasi liberal dan pasar bebas. Di lapangan, perbedaan itu mulai berubah menjadi ketegangan politik. Pertemuan antara kedua pihak di Moskow pada bulan Desember tahun 1945 menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan sementara Korea di bawah pengawasan Komisi Gabungan Amerika Serikat Uni Soviet. Namun seperti yang dicatat John Lewis Gaddis dalam bukunya The Cold War, A New History, kesepakatan di atas kertas itu gagal diterjemahkan di lapangan karena kedua pihak tidak pernah sepakat siapa yang pantas memimpin Korea. Di utara, Kim Il-sung mulai mengonsolidasikan kekuasaan dengan dukungan militer Soviet. Sementara di selatan, Syngman Rhee muncul sebagai tokoh politik yang tegas menolak komunisme dan menyerukan kemerdekaan segera tanpa campur tangan Moskow. Dalam hitungan bulan, semenanjung yang semula bersatu oleh penderitaan kolonial kini terbelah oleh ideologi global. Rakyat yang dulu berjuang bersama untuk kemerdekaan kini saling mencurigai. Utara membangun sistem politik yang disiplin dan terpusat, sedangkan selatan mencoba meniru model demokrasi barat meski masih berada di bawah bayang-bayang pasukan asing. Bagi banyak orang Korea, tahun 1945 bukan hanya tahun pembebasan, tetapi juga awal dari kehilangan yang baru, kehilangan arah, kehilangan kendali atas nasib sendiri. Sejarawan Don Oberdorfer dalam bukunya The Two Koreas menulis, Korea dibebaskan, tapi bukan oleh tangannya sendiri. Ia lahir kembali bukan sebagai satu bangsa, melainkan dua bayi yang diasuh oleh dua ayah yang saling bermusuhan. Dari sini, jalan menuju perpecahan total semakin jelas. Garis lintang 38 derajat yang awalnya hanya goresan pena di peta, kini mulai menebal menjadi dinding politik, ideologi, dan akhirnya militer. Dan tak lama lagi, bara yang tersisa dari Perang Dunia akan menyala kembali di tanah ini, dalam konflik yang kelak dikenal sebagai salah satu perang paling berdarah di abad ke-20. 3 tahun setelah Jepang menyerah, harapan rakyat Korea untuk bersatu kembali mulai memudar. Antara tahun 1945 hingga 1948, semenanjung itu tidak lagi bergerak menuju kemerdekaan.
justru semakin terbelah oleh perbedaan ideologi yang tajam. Di utara, bayang-bayang Uni Soviet semakin menguat, sementara di selatan, pengaruh Amerika Serikat kian dalam. Dua kekuatan besar yang datang sebagai pembebas, kini justru sedang membangun dua dunia yang berbeda di satu tanah yang sama. Pada tahun 1947, perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk membentuk pemerintahan bersama berakhir buntu. Uni Soviet menolak campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara Amerika Serikat memutuskan membawa persoalan Korea ke Dewan Keamanan PBB. PBB kemudian menyetujui rencana untuk mengadakan pemilihan umum bebas di seluruh semenanjung. Namun rencana itu hanya bisa dilaksanakan di wilayah selatan yang diawasi oleh pasukan Amerika. Di utara, pemerintah Soviet menolak memberikan izin bagi pengawas PBB untuk masuk. Keputusan itu menjadi awal dari dua jalur sejarah yang tak lagi bertemu. Pada tanggal 10 Mei tahun 1948, pemilihan umum pertama diadakan di Korea Selatan. Meskipun banyak kelompok kiri memboikotnya, pemilihan itu tetap berjalan dan melahirkan pemerintahan baru dengan Syngman Rhee sebagai presiden. Rhee, tokoh nasionalis yang lama tinggal di Amerika, dikenal keras menentang komunisme dan menolak segala bentuk negosiasi dengan Utara. Pada tanggal 15 Agustus tahun yang sama, ia secara resmi memproklamasikan berdirinya Republik Korea dengan Seoul sebagai ibu kotanya. Sementara itu di utara, langkah balasan sudah disiapkan. Hanya 3 minggu setelah proklamasi di selatan pada tanggal 9 September tahun 1948, Kim Il-sung memimpin deklarasi berdirinya Republik Demokratik Rakyat Korea di Pyongyang. Kim, yang saat itu baru berusia 36 tahun, adalah mantan pejuang gerilya anti-Jepang yang mendapat dukungan penuh dari Uni Soviet. Dalam The Origins of the Korean War, sejarawan Bruce Cummings menggambarkan Kim Il-sung sebagai pemimpin muda yang karismatik, disiplin, memahami bahasa politik modern, sekaligus simbol kebanggaan nasional bagi rakyat yang baru lepas dari penjajahan. Kedua pemerintahan ini sama-sama mengklaim diri sebagai otoritas sah atas seluruh Korea. Di Seoul, Syngman Rhee menegaskan bahwa negaranya adalah satu-satunya pemerintahan yang legal, mewakili seluruh rakyat Korea dari Busan hingga Pyongyang. Sementara di utara, Kim Il-sung mengumumkan hal serupa, menuduh pemerintahan Rhee sebagai boneka Amerika. Dalam waktu singkat, kedua pemimpin itu membangun dua sistem yang benar-benar berbeda. Selatan dengan ekonomi pasar dan dukungan barat, utara dengan ekonomi terencana dan sistem satu partai yang berpihak pada Moskow. Namun lebih dari sekadar politik, dua pemerintahan ini lahir dengan jiwa dan luka yang berbeda. Di selatan, suasana politik penuh gejolak, banyak rakyat kecewa karena pemilihan dianggap tidak mewakili seluruh bangsa. Gerakan kiri dan pro-unifikasi ditindas dengan kekerasan seperti tragedi Jeju Uprising tahun 1948 ketika ribuan warga tewas akibat bentrokan dengan pasukan pemerintah. Tragedi itu menunjukkan bahwa stabilitas masih jauh dari kenyataan. Sementara di utara, Kim Il-sung memulai konsolidasi kekuasaan. Ia menyingkirkan para rival politik, membentuk Partai Buruh Korea, dan meluncurkan program reformasi tanah yang radikal, membagi lahan para tuan tanah kepada petani. Kebijakan Kim mendapat dukungan luas dari rakyat miskin pedesaan. Langkah ini memperkuat citranya sebagai pemimpin rakyat. Namun sistem yang ia bangun juga memperkenalkan kontrol negara yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari, menanamkan ideologi kolektif yang kelak menjadi fondasi bagi ideologi Juche di tahun-tahun berikutnya. Sejarawan Don Oberdorfer dalam bukunya The Two Koreas menulis, tahun 1948 bukan sekadar tahun kelahiran dua negara, tapi kelahiran dua realitas yang tak bisa hidup berdampingan. Di satu sisi, Selatan berjuang membangun negara demokratis di tengah ketidakpastian dan pengaruh asing yang kuat. Di sisi lain, Utara berusaha menciptakan negara sosialis yang berdiri atas semangat kemandirian, namun dengan pengawasan total dari negara terhadap rakyatnya. Kedua belah pihak kini tak hanya berbeda ideologi, tapi juga saling mencurigai. Garis lintang ke-38 berubah menjadi perbatasan de facto yang dijaga ketat.
Tentara dari kedua sisi saling berhadapan dengan senjata di tangan, dan setiap insiden kecil berpotensi memicu pertempuran. Bagi rakyat Korea, perpecahan ini terasa seperti ironi sejarah yang menyakitkan. Setelah puluhan tahun dijajah bangsa asing, mereka kini hidup di bawah dua bendera, dua pemerintahan, dan dua mimpi yang saling bertentangan. Di Pyongyang dan Seoul, propaganda mulai menggema. Masing-masing mengklaim diri sebagai pewaris sah semangat kemerdekaan Korea. Dan dalam ketegangan yang terus meningkat itu, bara kecil mulai menyala. Bara yang dalam waktu singkat akan berubah menjadi perang besar. Perang antar saudara yang mengguncang dunia dan membekukan semenanjung Korea dalam perpecahan yang bertahan hingga hari ini. Pagi buta 25 Juni tahun 1950. Di bawah kabut tebal yang menyelimuti sungai Imjin, pasukan artileri Korea Utara mulai melepaskan tembakan ke arah selatan. Dalam waktu singkat, ribuan tentara menyeberangi garis lintang ke-38. Garis yang selama 2 tahun terakhir memisahkan satu bangsa menjadi dua dunia. Begitulah awal Perang Korea, sebuah konflik yang dalam 3 tahun mengubah nasib semenanjung itu untuk selamanya. Kim Il-sung, pemimpin muda Korea Utara, percaya bahwa sejarah bisa diputar kembali. Ia yakin rakyat Korea menginginkan penyatuan dan menganggap pemerintahan Syngman Rhee di selatan sebagai rezim boneka Amerika. Menurut catatan arsip Soviet yang baru dibuka setelah berakhirnya Perang Dingin, Kim telah meminta izin kepada Joseph Stalin untuk menyerang, meyakinkannya bahwa perang akan berakhir cepat karena rakyat di selatan akan bangkit melawan Rhee. Stalin akhirnya menyetujui setelah mendapat sinyal dari Mao Zedong bahwa Tiongkok siap memberikan dukungan bila diperlukan. Invasi pun dimulai. Dalam hitungan hari, pasukan Korea Utara yang berjumlah sekitar 90.000 orang dengan tank buatan Soviet T-34 dan artileri berat melaju cepat ke selatan. Seoul jatuh hanya dalam 3 hari. Syngman Rhee terpaksa melarikan diri ke Busan di ujung selatan, meninggalkan ibu kota yang hancur. Di mata dunia, perang saudara di Korea kini berubah menjadi ujian pertama bagi tatanan global pasca Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat bereaksi cepat. Presiden Harry S. Truman menganggap serangan ini sebagai bukti bahwa komunisme sedang berusaha memperluas pengaruhnya. Tanpa menunggu lama, ia memerintahkan pasukan Amerika yang berbasis di Jepang untuk turun ke Korea. PBB pun mengeluarkan resolusi yang mendukung intervensi militer di bawah komando Amerika Serikat. Dalam waktu 2 minggu, pasukan dari 16 negara anggota PBB bergabung di semenanjung Korea, membentuk koalisi internasional pertama di bawah bendera biru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, bagi rakyat Korea, yang terjadi bukan sekadar intervensi PBB, melainkan perang yang menghancurkan rumah mereka sendiri. Dalam The Korean War, A History, Bruce Cummings menulis, bagi dunia luar, perang ini adalah babak awal Perang Dingin. Tapi bagi orang Korea, ini adalah tragedi nasional. Perang antar saudara yang memisahkan keluarga, desa, dan sejarah mereka. Pada musim panas tahun 1950, pasukan Korea Selatan dan sekutu-sekutunya nyaris hancur. Mereka terdesak hingga ke ujung tenggara semenanjung, bertahan di area kecil di sekitar pelabuhan Busan, wilayah yang kelak dikenal sebagai Pusan Perimeter. Namun situasi berbalik pada bulan September. Di bawah strategi Jenderal Douglas MacArthur, pasukan gabungan PBB melancarkan serangan amfibi besar-besaran di Incheon, tepat di belakang garis musuh. Operasi itu sukses besar. Dalam waktu singkat, pasukan Korea Utara terpukul mundur dan Seoul berhasil direbut kembali. MacArthur dengan rasa percaya diri yang tinggi, memerintahkan pasukannya untuk terus bergerak ke utara, melintasi garis lintang ke-38 dengan tujuan menyatukan Korea di bawah pemerintahan selatan. Pyongyang jatuh pada bulan Oktober tahun 1950 dan pasukan PBB hampir mencapai Sungai Yalu, perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Di titik inilah sejarah kembali berubah arah.
Tiongkok yang baru saja menyelesaikan revolusi di bawah Mao Zedong melihat kehadiran pasukan Amerika di perbatasan mereka sebagai ancaman langsung. Pada akhir Oktober, ratusan ribu tentara sukarelawan Tiongkok menyeberangi Sungai Yalu dalam keheningan malam. Mereka menyerang di tengah salju dan kabut tebal. Pasukan PBB yang tidak siap menghadapi gelombang serangan besar itu terpaksa mundur jauh ke selatan. Seoul kembali jatuh ke tangan pasukan komunis pada bulan Januari tahun 1951. Musim dingin itu menjadi salah satu yang paling kelam dalam sejarah modern Korea. Ribuan warga sipil tewas dalam pertempuran dan jutaan orang mengungsi ke selatan hanya dengan pakaian di badan. Kota demi kota berganti tangan hingga akhirnya garis depan kembali stabil di sekitar posisi semula, dekat dengan garis lintang ke-38. Setelah tahun pertama yang penuh kekacauan, perang berubah menjadi perang posisi. Dari tahun 1951 hingga 1953, kedua belah pihak saling menggali parit dan menembaki satu sama lain tanpa kemajuan berarti. Sementara itu perundingan damai dimulai di Panmunjom, namun berlangsung lambat karena kedua pihak bersikeras mempertahankan klaim politiknya masing-masing. Kim Il-sung kehilangan banyak pasukan, tetapi tetap bertahan berkat dukungan logistik dari Tiongkok dan Uni Soviet. Di sisi lain, Syngman-rhee menolak keras gagasan gencatan senjata. Ia bersikeras bahwa perang harus berlanjut sampai seluruh Korea bersatu di bawah pemerintahannya. Namun bagi para serdadu di medan perang dan bagi jutaan warga sipil yang terjebak di tengahnya, satu hal sudah jelas. Perang ini bukan lagi tentang penyatuan, melainkan tentang bertahan hidup. Dalam The Coldest Winter karya David Halberstam, disebutkan bahwa Perang Korea adalah konflik pertama di era nuklir yang menunjukkan batas kekuatan Amerika dan kerasnya perang ideologi di lapangan. Dan memang pada akhirnya tidak ada yang benar-benar menang. Setelah 3 tahun pertempuran, lebih dari 2 juta warga sipil tewas dan seluruh semenanjung berubah menjadi puing. Pada musim panas tahun 1953, ketika gencatan senjata akhirnya ditandatangani di Panmunjom, kedua belah pihak kembali ke posisi semula. Nyaris di tempat perang ini dimulai. Garis lintang ke-38 kini menjadi perbatasan tetap dijaga oleh pagar kawat, ranjau, dan senjata berat. Perang berhenti, namun perdamaian tak pernah datang. Perang Korea berakhir tanpa pemenang, tetapi meninggalkan 2 negara yang sepenuhnya berbeda. 2 sistem, 2 ideologi, 2 masa depan. Sejak hari itu, garis di tengah semenanjung itu bukan lagi sekadar batas politik, melainkan simbol dari luka sejarah yang belum pernah benar-benar sembuh. Musim panas tahun 1953 di sebuah desa kecil bernama Panmunjom, di tengah hutan dan ladang yang telah porak-poranda oleh perang. Para perunding dari 2 belah pihak akhirnya duduk di meja yang sama. Setelah 3 tahun perang yang menelan lebih dari 2 juta nyawa, mereka datang bukan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk berhenti kalah. Perundingan gencatan senjata antara Korea Utara, Tiongkok, dan pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat sebenarnya telah dimulai 2 tahun sebelumnya, sejak bulan Juli tahun 1951. Namun pembahasannya berjalan lambat, dihambat oleh isu tahanan perang, garis perbatasan, dan ego politik dari masing-masing pihak. Sementara itu, di medan tempur, pasukan di kedua sisi terus saling menembak, meskipun garis depan hampir tidak berubah. Sejarawan David Halberstam dalam bukunya The Coldest Winter menulis, Perang Korea berhenti bukan karena kelelahan militer, tapi karena keletihan moral. Dunia sudah bosan dengan kematian yang tidak menghasilkan apapun. Ketika negosiasi akhirnya mencapai kesepakatan pada tanggal 27 Juli tahun 1953, tidak ada perayaan. Tidak ada parade kemenangan, hanya ada 3 tanda tangan di atas selembar dokumen.
dari Jenderal William K. Harrison mewakili PBB, Jenderal Nam Il mewakili Korea Utara, dan perwakilan dari Tiongkok. Presiden Syngman Rhee menolak menandatangani karena ia menganggap gencatan senjata itu sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita penyatuan Korea. Namun, penolakannya tidak bisa menghentikan berakhirnya pertempuran. Isi perjanjian itu sederhana, namun menentukan nasib Korea selamanya. Semua pihak akan menghentikan tembakan dan menarik pasukan ke garis demarkasi baru yang disebut Demilitarized Zone atau DMZ. Sebuah zona bebas perang selebar 4 km yang membentang sepanjang 250 km dari timur ke barat semenanjung. Ironisnya, tempat yang disebut zona tanpa perang itu justru menjadi salah satu wilayah paling bersenjata di dunia. Hingga kini, di balik kawat berduri dan menara pengintai, ribuan tentara masih berjaga, seolah perang bisa pecah kapan saja. Hal paling tragis dari kesepakatan itu adalah kenyataan bahwa ia bukan perjanjian damai, melainkan hanya gencatan senjata sementara. Secara teknis, kedua Korea masih berada dalam status perang hingga hari ini. Tidak ada deklarasi perdamaian, tidak ada pengakuan resmi antara Pyongyang dan Seoul. Hanya keheningan yang rapuh dijaga oleh senjata dan ketakutan. Setelah pertempuran usai, kedua Korea segera bergerak di jalur pembangunan yang berbeda. Di utara, Kim Il-sung memanfaatkan momen pasca perang untuk membangun kekuatan nasional. Ia mendirikan pemerintahan yang sepenuhnya berpusat pada ideologi kemandirian, Juche, dan mulai memulihkan ekonomi dengan bantuan besar dari Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam waktu singkat, Pyongyang dibangun kembali dengan gaya arsitektur Soviet. Industri berat dikembangkan sebagai simbol kebangkitan nasional. Bruce Cummings dalam bukunya The Korean War, A History, menulis, Kim Il-sung berhasil mengubah penderitaan perang menjadi narasi kebangkitan. Korea Utara muncul dari reruntuhan dengan keyakinan bahwa mereka bertahan melawan kekuatan dunia. Sementara di selatan, Presiden Syngman Rhee menghadapi situasi yang jauh lebih sulit. Infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan jutaan pengungsi memenuhi kota-kota besar. Namun dengan bantuan besar dari Amerika Serikat, Korea Selatan mulai bangkit perlahan. Pemerintah militer Amerika membangun kembali sistem administrasi, jalan, dan pelabuhan. Sementara bantuan ekonomi mengalir deras untuk menahan pengaruh komunisme. Meskipun demikian, Rhee memerintah dengan tangan besi. Ia memenjarakan lawan politik, membungkam media, dan menegakkan kekuasaan dengan cara yang jauh dari demokratis. 2 tahun setelah gencatan senjata, perbedaan antara dua Korea mulai terlihat jelas. Di utara, disiplin dan ideologi sosialis yang tertutup menjadi fondasi negara. Sementara di selatan, bantuan luar negeri dan sistem kapitalis yang didukung Barat mulai membentuk arah pembangunan. Kedua pemimpin sama-sama berbicara tentang penyatuan Korea. Namun, keduanya membayangkan dua masa depan yang sangat berbeda. Satu di bawah panji merah, satu di bawah bendera demokrasi Barat. Bagi rakyat Korea sendiri, gencatan senjata tahun 1953 bukanlah akhir penderitaan, melainkan awal dari perpisahan yang panjang. Keluarga terbelah tanpa kabar, anak-anak tumbuh tanpa pernah tahu wajah orang tuanya di seberang perbatasan. Selama beberapa dekade berikutnya, komunikasi antara utara dan selatan nyaris mustahil. Mereka hidup di bawah propaganda yang saling bertolak belakang, masing-masing meyakini bahwa pihak lain adalah ancaman. Sejarawan Don Oberdorfer dalam bukunya The Two Koreas menulis, Korea tidak pernah benar-benar damai setelah tahun 1953. Mereka hanya berhenti menembak. Dan memang perbatasan yang lahir dari perjanjian itu bukan sekadar garis di peta, melainkan luka yang membelah bangsa hingga ke dalam jiwanya. Hingga kini, gencatan senjata itu tetap menjadi paradoks sejarah. Ia menghentikan perang, tetapi gagal menciptakan perdamaian. Ia menyelamatkan jutaan nyawa, namun juga membekukan harapan akan persatuan. Dan di Panmunjom, meja tempat perjanjian itu ditandatangani masih berdiri.
seolah menjadi pengingat bahwa di tanah yang pernah bersatu itu, perang belum benar-benar berakhir, hanya tertidur, menunggu waktu untuk terbangun kembali. 7 dekade telah berlalu sejak tembakan terakhir di Panmunjom berhenti menggema, namun luka di semenanjung Korea tidak pernah benar-benar sembuh. Di selatan, gedung-gedung kaca Seoul menjulang tinggi, menandakan kebangkitan ekonomi yang menakjubkan. Sementara di utara, Pyongyang berdiri tegar dengan monumen revolusi dan parade militer yang menegaskan kemandirian bangsa. Dua wajah, dua jalan, namun di baliknya masih tersisa kerinduan yang sama, menjadi satu kembali. Beberapa kali sejarah memberi harapan. Pertemuan puncak antar pemimpin, jabat tangan di zona demilitarisasi, dan janji untuk rekonsiliasi. Namun semua berakhir seperti kabut pagi yang cepat menghilang. Sejarawan Bruce Cummings menulis, Korea bukan bangsa yang terpisah oleh waktu, tapi oleh politik yang membeku. Garis di paralel ke-38 bukan lagi sekadar batas wilayah, melainkan cermin dari dunia yang gagal menyembuhkan luka masa lalu. Hari ini, dua Korea berdiri sebagai simbol dari dua sistem yang lahir dari perang yang sama. Satu berbicara tentang kebebasan, yang lain tentang kemandirian. Namun bagi jutaan rakyatnya, perpecahan ini bukan soal ideologi, melainkan tentang keluarga, tentang tanah yang pernah satu, dan tentang sejarah yang menunggu akhir yang damai. Selama belum ada tangan yang berani menghapus garis itu, luka bernama Korea akan terus menganga, menatap dunia dengan diam, namun belum menyerah pada harapan untuk bersatu.